Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan sedikit mempelajari mengenai materi sistem bahan bakar sepeda motor. Sistem bahan bakar itu bagian yang sangat penting untuk sepeda motor. Tanpa adanya sistem ini, kendaraan tidak dapat digunakan karena sistem bahan bakar itu berperan dalam penyediaan bahan bakar yang dibutuhkan dalam proses pembakaran mesin. Lalu apa sih pengertian sistem bahan bakar sepeda motor itu? Sistem bahan bakar sepeda motor adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk menyimpan bahan bakar secara aman, membersihkan bahan bakar, menyalurkan ke ruang bakar, merubah bahan bakar cair menjadi kabut agar dapat dengan mudah bercampur dengan udara dan mengatur suplai bahan bakar sesuai kebutuhan mesin. Dalam teorinya, perbandingan antara bahan bakar dengan udara atau bensin dengan udara itu 1:15. Lalu fungsi sistem bahan bakar sepeda motor. Yang pertama, sebagai penyuplai bahan bakar, lalu membersihkan bahan bakar dari kotoran, mengubah bahan bakar dari cair menjadi gas, lalu mengatur suplai bahan bakar sesuai dengan kebutuhan mesin. Menurut cara penyediaannya, sistem bahan bakar itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, itu sistem bahan bakar konvensional atau karburator. Lalu yang kedua itu sistem bahan bakar injeksi. Pengertiannya, untuk sistem bahan bakar konvensional adalah sistem yang berperan dalam proses pencampuran bensin dan udara dengan menggunakan karburator. Terus sepeda motor yang menggunakan sistem bahan bakar ini biasanya tidak dilengkapi dengan pompa karena penyaluran bahan bakarnya itu memanfaatkan gravitasi sehingga tidak terlalu membutuhkan tekanan dalam penyalurannya. Lalu yang kedua adalah sistem bahan bakar injeksi. Adalah sistem penyemprotan bahan bakar yang dalam kerjanya dikontrol secara elektronik agar didapat nilai campuran udara dan bahan bakar selalu sesuai dengan kebutuhan motor bakar, sehingga didapat daya motor yang optimal dengan pemakaian bahan bakar yang minimal serta mempunyai gas buang yang ramah lingkungan. Sistem bahan bakar ini sudah banyak digunakan sekarang, bahkan sedikit menyingkirkan sistem bahan bakar yang konvensional atau menggunakan karburator. Dalam proses kerjanya, sistem bahan bakar injeksi menyalurkan bahan bakar dengan cara disemprotkan. Komponen-komponen sistem bahan bakar konvensional. Yang pertama itu ada penutup tangki yang berfungsi sebagai lubang masuknya bensin, pelindung debu dan air, lubang pernafasan udara, dan menjaga agar bensin tidak tumpah ketika mesin terbalik. Lalu ada tangki bensin, yaitu tempat atau wadah persediaan bahan bakar. Kapasitas tangki itu biasanya dibuat bermacam-macam tergantung dengan besar kecilnya mesin. Tangki dilengkapi dengan pelampung dan tahanan geser untuk keperluan alat pengukur jumlah minyak yang ada dalam tangki. Di situ juga ada selang bahan bakar sebagai penyalur perpindahan bahan bakar dari tangki ke karburator. Lalu ada penyaring udara untuk menyaring kotoran agar tidak masuk ya yang dari udara, dan saringan bahan bakar ini juga menyaring kotoran agar tidak masuk.
Lalu komponen-komponen yang ada di sistem bahan bakar injeksi. Yang pertama ada saringan bensin untuk menyaring kotoran agar tidak terhisap pompa bahan bakar. Lalu ada pompa bensin untuk memompa dan mengalirkan bahan bakar dari tangki ke injektor. Penyaluran bahan bakarnya harus lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan mesin, karena supaya tekanan dalam sistem bahan bakar bisa dipertahankan setiap waktu walaupun kondisi mesin berubah-ubah. Lalu ada pengatur regulator untuk mengatur tekanan bahan bakar agar tetap konstan. Terus ada selang penyalur, lalu ada injektor. Sebagai untuk menyemprotkan bahan bakar ke saluran masuk atau intake manifold biasanya sebelum katup masuk. Namun ada juga yang ke throttle body. Terus apa sih kekurangan dan kelebihan masing-masing? Yang pertama ada kelebihan dari sistem bahan bakar konvensional. Salah satunya itu mudah dimodifikasi sehingga performa kendaraan dapat disesuaikan dengan keinginan pengendara. Lalu yang kedua, perawatannya lebih mudah dan lebih murah. Bahkan beberapa kasus itu bisa dilakukan di rumah dengan alat seadanya yang ada di rumah mungkin. Lalu yang ketiga itu saat bahan bakar benar-benar habis, tidak perlu takut terjadi kerusakan karena mesin masih bisa hidup dengan bensin cadangan, ataupun jika benar-benar bensin habis, masih bisa dihidupkan kembali dengan menambah bahan bakar saja. Tapi ini tidak dianjurkan dilakukan ya, karena kalau sudah mulai habis bensinnya itu lebih baik diisi. Lalu kekurangannya yang pertama, pada konsumsi bahan bakar karburator dinilai lebih boros. Hal ini karena proses pengkabutan dilakukan secara mekanis. Hanya mengandalkan kevakuman udara yang ada di ruang bakar. Lalu yang kedua, perlu penyetelan yang tepat pada setiap bagian. Jika satunya salah, maka akan berakibat fatal atau tidak bekerjanya karburator. Lalu kelemahan dan kelebihan sistem bahan bakar injeksi. Kelebihan yang pertama adalah dalam konsumsi bahan bakarnya, kendaraan injeksi lebih irit dibandingkan dengan karburator. Hal ini karena dalam setiap sistem injeksi penyemprotan bahan bakar lebih terukur. Yang kedua, sistem injeksi dikenal lebih awet dan tahan lama. Lalu proses pembakarannya yang lebih sempurna karena komposisi bahan bakar dan udara sudah diatur secara otomatis sehingga ideal. Kekurangan sistem bahan bakar injeksi yang pertama itu biaya servisnya yang cukup mahal. Karena tidak bisa diotak-atik sembarangan di rumah ya. Banyak sensor-sensor di situ. Lalu yang kedua, tidak dapat dimodifikasi. Mungkin lebih tepatnya sulit untuk dimodifikasi karena ada patokan-patokannya sendiri, karena tidak bisa diotak-atik karena banyak sensor-sensornya itu. Lalu yang ketiga, jika mengalami kehabisan bensin, maka kendaraan akan benar-benar tidak bisa dihidupkan. Bahkan setelah diisi ulang bahan bakar, mesin akan susah untuk dihidupkan. Jadi dalam hal ini akan diperlukan servis. Makanya kalau pakai injeksi itu kalau sudah bahan bakarnya udah mulai nipis, lebih baik langsung beli dan diisi.
Eh, Cukup sekian materi bahan bakar. Untuk lebih lanjutnya lagi, mari kita simak video-video selanjutnya. Mungkin nanti ada eh, materi mengenai karburator tersendiri, materi mengenai injeksi tersendiri. Silahkan ditunggu untuk video selanjutnya. Terima kasih. Maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.